Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka, dan hari ini saya harus bicara karena ada sesuatu yang membuat saya benar-benar khawatir. Orang tua saya, setiap pagi mereka bangun mandi sarapan, rutinitas yang terlihat sehat. Tapi, bagaimana jika justru disitulah jebakan berbahaya tersembunyi? Beberapa hari lalu saya membaca laporan medis. Ternyata banyak kasus stroke dan serangan jantung pada lansia bukan terjadi di rumah sakit, bukan di jalan, tapi di kamar mandi rumah mereka sendiri. Dan penyebabnya kebiasaan sederhana yang mereka anggap aman-aman saja. Itu sebabnya hari ini saya mengundang seseorang yang sudah menyelamatkan ratusan lansia. Seorang dokter senior ahli kesehatan usia emas, penulis buku Sehat di Usia Emas yang sudah jadi panduan di banyak rumah sakit. Inilah dia, Dr. Siti Setiati. Raka, saya di sini bukan untuk menakuti. Tapi saya tidak akan diam melihat lansia jatuh lumpuh bahkan meninggal. Hanya karena satu kebiasaan kecil yang mereka ulang tiap pagi. Dan jika mereka tidak mau mendengar, saya khawatir kita akan kehilangan terlalu banyak. Dan yang membuat saya makin merinding, semua kebiasaan ini pernah dilakukan oleh orang tua saya. Mungkin juga oleh Anda, atau orang yang Anda cintai. Tapi jangan khawatir. Setiap bahaya selalu ada jalan keluar. Dan itulah yang akan kami bagikan. Jika Anda punya orang tua di rumah, atau Anda sendiri sudah di usia 60-an, simak video ini sampai akhir. Karena satu info kecil hari ini, bisa jadi menyelamatkan hidup Anda esok pagi. Kita mulai dari jebakan pertama yang sering dianggap bikin segar. Tapi bisa membuat Anda lumpuh seumur hidup. Mandi air panas langsung setelah bangun tidur. Dok, mandi air panas di pagi hari itu kan kebiasaan umum banget. Apalagi kalau cuaca dingin. Rasanya enak banget, badan jadi segar. Betul, segar. Tapi segar itu bisa menipu. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Bagi tubuh lansia, air panas di waktu yang salah bisa jadi pencetus stroke. Apalagi kalau cuaca dingin. Rasanya enak banget, badan jadi segar. Betul, segar. Tapi segar itu bisa menipu. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Bagi tubuh lansia, air panas di waktu yang salah bisa jadi pencetus stroke. Waduh, serius dok? Jadi cuma karena air panas? Bukan cuma airnya, tapi waktunya. Saat kita baru bangun tidur, tubuh masih transisi dari posisi tidur ke berdiri. Tekanan darah cenderung rendah. Jantung belum siap kerja keras. Lalu, langsung disiram air panas. Itu seperti menyuruh mobil tua langsung tancap gas di pagi buta. Yang terjadi, sistem kaget. Pembuluh darah melebar mendadak. Aliran darah ke otak jadi tidak stabil. Bisa pusing, bisa pingsan, bisa stroke. Ya Allah, saya sendiri sering begitu, apalagi kalau buru-buru. Dan itu terjadi ke Ibu Kartini, 75 tahun dari Yogyakarta. Beliau bangun jam 5 langsung mandi air panas. Tiap hari. Suatu pagi cucunya menemukan beliau terduduk lemas di kamar mandi. Bibirnya miring. Tangan kanannya tidak bisa diangkat. Stroke ringan. Waduh, Bapak Ibu siapa di sini yang suka mandi langsung setelah bangun? Jujur aja, tulis di komentar. Saya pernah lakukan itu. Jadi harus gimana dok? Kita kan juga nggak mau mandi dalam keadaan ngantuk. Gampang kok. Setelah bangun jangan langsung berdiri. Duduk dulu 2-3 menit. Minum segelas air putih suhu ruang. Tunggu minimal 15-20 menit sebelum masuk kamar mandi. Kalau ingin mandi air hangat, cukup suam-suam kuku saja. Jangan sampai terlalu panas sampai kulit memerah. Dan ini berlaku untuk semua lansia ya dok? Ya, apalagi yang punya tekanan darah tinggi, kolesterol, jantung lemah. Mereka paling berisiko. Bapak Ibu, sekarang waktunya kita introspeksi. Rutinitas lama belum tentu aman. Tulis angka 1 di komentar kalau Anda setuju untuk mulai ubah kebiasaan ini. Tapi tunggu dulu. Kebiasaan berikutnya justru sering dianggap sehat banget. Padahal bagi lansia itu bisa jadi bom waktu. Kita akan bongkar. Di bagian selanjutnya, mandi air dingin mendadak. Dok, saya sering dengar mandi air dingin itu bagus buat kesehatan. Bisa memperlancar darah, bikin awet muda. Benarkah? Itu benar untuk orang muda. Tapi bagi tubuh lansia, air dingin di pagi hari itu bisa jadi tamparan yang berbahaya. Loh, jadi malah bahaya. Sangat.
Saat tubuh terkena air dingin pembuluh darah menyempit mendadak. Ini reaksi alami untuk menjaga suhu tubuh. Tapi pada usia 60 tahun ke atas, pembuluh darah sudah kaku. Jantung sudah tidak sekuat dulu. Respons tubuh jadi lambat dan rentan. Akibatnya tekanan darah bisa melonjak. Detak jantung tak beraturan. Bahkan bisa memicu penggumpalan darah kecil yang menyumbat otak atau jantung. Astaga, saya baru tahu dok. Padahal saya pernah baca artikel mandi air dingin itu terapi bagus. Terapinya benar, tapi konteksnya beda. Saya punya pasien Pak Hadi, 78 tahun dari Jakarta Timur. Baca artikel tentang manfaat air dingin, lalu mulai mandi air dingin setiap pagi. Awalnya segar, tapi suatu pagi baru siraman pertama dada, beliau terasa sesak, pandangan kabur, langsung pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata serangan jantung ringan, plus stroke ringan. Semua karena lonjakan tekanan darah yang tak terkontrol akibat air dingin mendadak. Bapak Ibu siapa di sini yang suka mandi air dingin pagi-pagi? Coba tulis, saya pernah di komentar. Jangan malu, kita semua belajar. Dok, jadi masih boleh mandi air dingin nggak? Boleh, tapi jangan langsung guyur seluruh tubuh. Basahi kaki dulu, lalu tangan, lalu perlahan bagian atas tubuh. Dan pastikan, bukan setelah bangun tidur langsung, apalagi bukan setelah makan. Kalau punya riwayat tekanan darah tinggi kolesterol atau jantung, lebih baik hindari air dingin sepenuhnya. Gunakan air hangat suam-suam kuku. Dan ini berlaku juga buat yang merasa masih kuat ya dok? Raka, saya sering bilang ke pasien, merasa kuat bukan berarti pembuluh darah Anda setuju. Kita harus dengar sinyal tubuh, bukan ego. Bapak Ibu, ini bukan soal tahan dingin. Ini soal menyelamatkan otak dan jantung Anda. Kalau Anda sepakat, tulis angka 2 di komentar sekarang juga. Dan kita belum selesai. Masih ada kebiasaan ketiga yang sering dianggap tanda orang disiplin. Tapi ternyata justru waktu paling berbahaya untuk mandi. Kita bahas di bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke kebiasaan ketiga. Ini yang sering dibanggakan orang bangun pagi-pagi lalu langsung mandi. Disiplin katanya. Tapi ternyata justru itu waktu paling rentan bagi tubuh lansia. Ini jebakan klasik. Banyak yang merasa makin pagi mandi makin sehat. Padahal jam 5-6 pagi itu waktu paling rawan terjadi lonjakan tekanan darah. Loh, tapi itu kan waktu alami bangun? Betul, bangun tidak masalah. Tapi tubuh butuh waktu transisi. Saat baru bangun, hormon stres seperti kortisol meningkat tajam. Itu membuat tekanan darah naik. Ditambah tubuh belum terhidrasi dan belum makan. Masuk kamar mandi dengan air panas atau dingin di kondisi itu bahaya besar. Saya merinding dengar ini. Apalagi saya tahu banyak orang tua bangun jam 4.30, lalu langsung ke kamar mandi. Saya pernah tangani Ibu Ratna, 80 tahun dari Semarang. Beliau rajin bangun jam 5 pagi dan langsung mandi tanpa makan atau minum. Suatu pagi setelah mandi beliau mengeluh pandangan kabur. Tangan lemas, mulutnya tak bisa bicara jelas. Diagnosa stroke ringan. Ya Allah, padahal itu rutinitas yang terlihat sehat ya dok? Justru itu, rutinitas yang salah di waktu yang salah bisa mengacaukan sistem tubuh kita. Lansia butuh kestabilan bukan kecepatan. Bapak Ibu, kalau Anda atau orang tua Anda biasa mandi sebelum sarapan, segera ubah. Jangan biarkan rutinitas lama menjadi bom waktu. Tulis, saya pernah di komentar kalau Anda juga melakukan hal ini. Dan tulis angka 3 kalau Anda siap mengubahnya mulai besok. Solusinya sederhana. Bangun tidur duduk dulu, minum air putih suhu ruang. Sarapan ringan seperti pisang roti atau beberapa keping biskuit. Baru setelah itu mandi sekitar pukul 7 atau 8 pagi. Itu waktu aman bagi tubuh. Dan ini juga membantu tubuh lebih segar dan stabil ya dok? Tentu, karena yang kita jaga bukan cuma kulit bersih, tapi otak yang tetap mendapat oksigen dan jantung yang tidak bekerja terlalu keras. Wah, makin saya dengar makin sadar kalau selama ini kita banyak lakukan hal berisiko tanpa sadar. Tapi ini belum selesai, karena kebiasaan keempat justru sering dianggap hal kecil, tapi efeknya bisa menghancurkan hidup dalam 1 detik. Kita lanjut setelah ini. Kebiasaan keempat ini kelihatannya sepele, tapi faktanya inilah penyebab paling sering lansia masuk IGD.
Lantai licin dan tidak ada pegangan di kamar mandi.